jurnalisme penting untuk demokrasi pemirsa, karena jurnalisme adalah disebut sebagai fungsi watchdog pemirsa, pengamati kebijakan. Nah, tugasnya berarti mengawasi kebijakan pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan pemirsa, lalu membongkar kebijakan atau tindakan yang merugikan rakyat pemirsa. Nah, tanpa jurnalisme yang bebas, demokrasi bisa lemah atau bisa merosot pemirsa. Kalau tidak ada kehadiran yang namanya watchdog atau ahli penjaga atau jurnalisme investigasi pemirsa. Nah, lalu kondisi jurnalisme di Indonesia, walau dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 di era reformasi, praktiknya masih banyak masalah pemirsa. Nah, salah satu penyebab masalahnya itu adalah tekanan politik atau diintervensi dari pemerintah atau dari orang yang tidak mau diliput sebuah program yang bisa merugikan masyarakat atau bisa merugikan citra dia terhadap publik atau pemirsa. Nah, lalu ancaman dan intimidasi terhadap jurnalis pemirsa, ini kerap kali ada ancaman dari jurnalis pemirsa. Kadang jurnalis itu kalau misalkan pengen peliputan atau pengen publish sebuah kebijakan diktator yang kotor dalam praktiknya, itu biasanya dia lebih mengintimidasi seorang wartawan atau seorang jurnalis yang meliput atau dia yang membongkar kasus yang masih belum terpecahkan pemirsa. Nah, lalu undang-undang IT sering dipakai untuk menekan media pemirsa. Nah, di dalam undang-undang IT ini biasanya jurnalis itu mengalami diintimidasi. Dia biasanya menggugat melewati undang-undang IT pemirsa. Ini menjadi sebuah penghambat kebebasan dalam peliputan jurnalis pemirsa yang disalahgunakan pemirsa. Nah, lalu selanjutnya banyak hoax di internet yang bikin jurnalis makin sulit pemirsa. Kadang berseliweran di media sosial itu berita-berita yang tidak kredibilitas atau berita yang tidak dipercaya atau berita yang hoax. Kadang di dalam kebebasan di era sekarang pemirsa itu menemukan berita yang fakta atau berita yang kredibilitas yang dapat dipercaya dari sebuah kejujuran atau integritasnya itu cuma berapa persen pemirsa. Tetapi kalau kita pengen merujuk mencari akses dari pelaporan berita itu, kita harus bisa mengakses dari pertama kalinya dari siapa informasi ini gitu pemirsa. Nah, kalau kita udah dapat itu, kemungkinan kita bisa mendekati ke kredibilitas atau kita sudah mendapati berita yang kredibilitas atau berita yang tidak disinformasi pemirsa. Nah, lalu kondisi jurnalisme di dunia, masalahnya mirip di Indonesia pemirsa. Nah, banyak propaganda di internet pemirsa. Nah, di dunia juga pemirsa, di kaca dunia, di tingkat internasional itu juga sama mengalami di Indonesia, yang dimana informasi yang hoax pemirsa. Nah, lalu media bersaing soal kecepatan, bukan kualitas pemirsa. Kadang semakin canggih di
masyarakat membutuhkan dari pemerintah, itu kita harus meliputi pemirsa. Kita harus mengawal, karena pilar kota